di podcast kami kali ini. Di sini kami akan membahas tentang kesehatan mental remaja bagi pendekatan pembimbingan berbasis iman. Kami dari mahasiswa Institut Agama Kristen Negeri Kupang, kelas D Prodi Pendidikan Agama Kristen semester 1. Podcast ini kami buat untuk tugas UAS mata kuliah pembimbing PAK. Perkenalkan, nama saya Marliana Masai. Saya sebagai host di sini dan ada 4 narasumber kita kali ini. Ada Kakak Angki Besi, ada Kakak Aquila Mbak Tonis, ada Kakak Fresodale, ada Kakak Micin Tani. Pada kali ini kita akan membahas tentang apa itu pendekatan pembimbingan berbasis iman untuk kesehatan mental remaja dan apa tujuan pendekatan pembimbingan berbasis iman untuk kesehatan remaja, apa perannya dan apa tantangan dan solusi untuk menghadapi kesehatan mental remaja. Baik, di sini saya akan bertanya untuk Kakak Fresodale, apa itu pendekatan pembimbingan berbasis iman untuk kesehatan mental remaja? Baik, menurut saya pendekatan pembimbing berbasis iman adalah cara mendampingi remaja dengan menjadikan nilai-nilai Kristiani sebagai dasar utama. Iman kepada Tuhan menolong remaja memahami diri mereka sebagai pribadi yang berharga dan dikasihi Allah. Oke, terima kasih Kakak Fred. Kita masuk dalam pertanyaan yang kedua, yaitu apa tujuan pendekatan pembimbingan berbasis iman untuk kesehatan mental remaja? Untuk Kakak Michi. Baik, di sini ada beberapa tujuan pembimbing berbasis iman. Yang pertama, menolong remaja mengenal Tuhan secara pribadi. Kita sebagai pembimbing iman membantu remaja membangun hubungan yang dekat dengan Tuhan, bukan hanya mengenalnya secara pengetahuan, tetapi juga mengalami kasih dan kehendaknya dalam kehidupan sehari-hari. Yang berikut membentuk karakter Kristiani. Kita sebagai pembimbing iman membantu remaja dibimbing untuk meneladani sifat Kristus seperti kasih, kejujuran, dan kerendahan hati, sehingga karakter mereka mencerminkan iman yang sejati. Yang berikut menguatkan mental dan emosi remaja. Kita sebagai pembimbing iman menolong remaja mengelola perasaan stres dan tekanan hidup dengan berpaut pada pengharapan dan kekuatan dari Tuhan, sehingga mereka menjadi pribadi yang tangguh. Yang berikut menolong remaja menghadapi masalah dengan doa dan firman Tuhan. Kita sebagai pembimbing iman menolong remaja diajar untuk menjadikan doa dan firman Tuhan sebagai paduan utama dalam mengambil keputusan dan mencari solusi, bukan dengan mengandalkan kekuatan sendiri. Oke, baik, dari tujuan ini kita tahu bahwa untuk memahami bagaimana pembimbing PAK dapat membantu remaja menghadapi kesehatan mental dengan pendekatan berbasis iman serta meningkatkan kesadaran tentang pentingnya kesehatan mental remaja. Oke, baik. Pertanyaan berikut untuk Kakak Aquila Mbak Tonis, apa peran kita sebagai guru PAK dalam mengatasi kesehatan mental remaja dalam pendekatan pembimbingan berbasis iman? Baik, peran pembimbing PAK dalam pendekatan ini ada beberapa pendekatan menurut saya. Yang pertama, pembimbing PAK itu harus menjadi pendengar yang empatik dan menjadi teladan bagi iman sangat rohani. Lalu yang berikut, pembimbing PAK itu harus menjadi penuntun yang mengarahkan remaja untuk lebih dekat kepada Tuhan. Contohnya remaja itu sukanya mabuk, buat masalah, jarang ke kampus, mungkin dari situ pembimbing PAK itu harus memberikan
arahan agar kedepannya remaja itu bisa lebih baik. Yang ketiga, pemimpin itu harus hadir sebagai atau hadir dengan kasih, bukan menjadi penghakim. Contohnya ya, remaja itu ada bermasalah dengan dosen dalam lingkungan kampus, pemimpin itu harus menjadi pendengar yang baik dan dapat memberikan saran, dan malah langsung menyalahkan remaja itu. Oke, baik, dari pendekatan kita sebagai guru agama itu adalah mengintegrasi iman Kristen dan membantu remaja menghadapi tantangan kesehatan mental dengan fokus pada firman Tuhan, doa, dan hubungan positif. Oke, baik. Pertanyaan yang terakhir untuk Kakak Angki Besi, apa tantangan dan solusi dalam mengatasi kesehatan mental remaja dalam pendekatan pembimbingan berbasis iman? Baik, menurut saya ada beberapa tantangan. Yang pertama itu dominasi media sosial. Remaja menilai diri mereka melalui respon digital, bukan dari lingkungan. Yang kedua, krisis identitas. Remaja kehilangan arah karena nilai hidup mereka tidak berakar pada komunitas. Yang berikut, minimnya keteladanan rohani. Remaja tidak melihat iman yang diwujudkan dalam kehidupan nyata. Dari sini ada beberapa solusi yang dapat saya ambil. Yang pertama, konsistensi pembimbingan. Pembimbing harus hadir dan mendampingi secara berkelanjutan. Yang kedua, bahasa yang relevan. Pembimbing harus menyampaikan firman Tuhan sesuai dengan realitas hidup remaja tersebut. Yang ketiga, relasi yang hangat dan terbuka. Pembimbing harus membangun kepercayaan sehingga nasihatnya diterima oleh remaja tersebut. Karena tanpa relasi yang baik, pembimbing tidak akan efektif. Oke, baik. Terima kasih Kakak Angki. Terima kasih untuk 4 narasumber kita kali ini. Sekian dari podcast kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Halo.